Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena di mana kita berada bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Saya percaya dan saya yakin bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan itu terus sempurna dan memberkati kita semua. Apapun keberadaan kita pada pagi hari ini, mari kita terus serahkan di hadapan Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang luar biasa. Dia kenal, Dia mengetahui akan setiap apapun pergumulan di dalam kehidupan kita. Justru itu mari pada pagi hari ini, ambil masa yang sangat sederhana ini untuk datang kepada Dia. Berserah, berharap kepada Dia. Dan saya percaya di mana Anda berada, jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang akan berkarya. Tuhan tahu, Tuhan kenal siapa kita. Justru itu mari pada pagi hari ini, sebelum kita memulai ibadah, kita mau terus katakan di hadapan Tuhan bahwa ini pengakuan kita sebagai umat yang percaya. Kita akan bersama-sama mengakui di dalam pengakuan iman sebagai orang yang percaya, pengakuan iman Kristen. Dan seterusnya terus kita berdoa untuk memulakan dan persiapan kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Justru itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana Anda berada, mari kita bersama-sama ya persiapkan diri, panggil anak-anak, panggil ibu dan bapak bersama-sama. Kita akan mengakui bersama-sama pengakuan kita sebagai umat yang percaya, pengakuan iman Kristen. Haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Dia turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan dalam persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Oh haleluya Lord Jesus. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini, karena sekali lagi Tuhan, Engkau terus izinkan kami untuk terus hidup dan menikmati berkat-Mu, menikmati janji-janji dalam firman-Mu. Juga Tuhan Yesus, ada kesempatan dan masa bagi kami untuk kami dapat berkumpul bersama di dalam maya secara online, di mana anak-anak Tuhan berada bersama dengan keluarga masing-masing di rumah. Tuhan, kami bersyukur karena ini kesempatan kami untuk dapat memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Dan biar Bapa Surgawi, Engkau terus sertai kami. Sertai kami dan tolong kami ya Roh Kudus, karena Engkau adalah penolong kami yang setia. Engkau mengenal, Engkau mengerti, Engkau mengetahui setiap pergumulan jemaat-Mu, setiap pergumulan kami. Dimanapun dan apapun keberadaan kami, di tempat kami masing-masing, Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Tahu, dan Engkau dengan kuasa kasih-Mu menyertai setiap keluarga. Engkau menyertai, menjamah setiap keperluan kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit Bapa Engkau jamah dan berikan kesembuhan. Yang sedang menderita di dalam segala pergelutan, segala pergumulan di dalam hidup, Lord, Engkau berikan damai dan sukacita dalam kehidupan. Dan kami percaya jamahan kuasa-Mu pada pagi hari ini yang luar biasa, itu yang akan terus memberikan kami sesuatu kemampuan, supaya kami dapat terus memuji, meninggikan, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terlebih ini hidup kami serah di hadapan-Mu.
Tuhan Yesus, kami ini anak-Mu yang sangat berdosa. Kami ini adalah umat-Mu yang berdosa di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Yesus, supaya kami dapat terus menerimakan kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Dan biar Bapa lewat dalam ibadah kami pada pagi hari ini, firman-Mu berkarya. Puji-pujian yang kami naikkan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bertakhta atas pujian dan sembah kami. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena Engkau mengenal dan mengerti setiap keperluan umat-Mu di saat ini. Di dalam keadaan pandemik ini banyak perkara yang menakutkan kami. Tapi Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami roh, bukan roh ketakutan, tetapi satu roh yang kuat dan teguh. Keberanian untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami. Tuhanlah yang menjadi sandaran kami. Dan Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kami. Biar Bapa untuk pagi hari ini kami dikumpulkan lewat dalam ibadah kami secara online. Biar kami dapat bersekutu dengan Roh Kudus-Mu. Berkaryalah Roh Kudus dan berikan kami suatu hikmat dan kebijaksanaan pada Tuhan sendiri. Untuk kami dapat menerimakan firman-Mu. Supaya kami terus dikuatkan, kami terus diteguhkan. Dan kami dapat terus setia, taat dan setia hanya kepada-Mu. Biar lewat dalam ibadah kami, umat-Mu dikuatkan, kami diteguhkan, dan kami dapat terus berharap, menyembah, memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon ya Roh Kudus, supaya Engkau menyertai setiap anak-anak-Mu yang sudah siap di dalam pelayanan, dan apapun pelayanan yang mereka lakukan, laksanakan, kami percaya bahwa semuanya itu adalah atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sahaja. Terima kasih Roh Kudus karena memimpin jemaat Tuhan di mana mereka berada. Engkau mengenal, mengerti, dan Engkau akan terus berkarya lewat ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji termulia nama-Mu, karena Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami, dan kami mau terus muliakan Engkau lewat dalam persekutuan kami, dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Mari ambil tempat-Mu ya Roh Kudus, berkaryalah dan jamah setiap keluarga-keluarga yang siap di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami mulakan ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa Surgawi, Tuhan yang kami kenal dan yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari sama-sama jemaat yang berada di rumah kita sama-sama katakan dan istiharkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat ibadah dan mari terus kepada puji-pujian untuk memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat pagi kepada semua jemaat SRB Donggongon yang setia menonton secara online, dan kepada yang ada di rumah, hai, apa kabar semua? Kita bersyukur pada Tuhan, sekali lagi kita dipertemukan dalam ibadah online. Walaupun keadaan di luar sana tidak menentu, tapi kita itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita angkat ucapan syukur bagi Tuhan kita, kebaikannya di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi katakan, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia
kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, selamanya Tuhan mengasihiku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Haleluya. Kita terus angkat pujian bagi Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan, yang layak ditinggikan, diagungkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Sekali lagi sama-sama katakan,
Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Haleluya. Terpujilah Raja segala raja, Raja yang diagungkan, yang layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Haleluya. Tuhan kita yang hidup, Tuhan kita yang maha kuasa dan ajaib. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Yesuslah Raja. Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Haleluya. Karya yang terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar
kepada saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu saya menyampaikan dua kata khusus bagi jemaat yang berada di rumah, di mana keadaan daerah kita ataupun Pakan Dongon pada masa kini, yaitu kita masih di dalam keadaan kawalan ataupun perintah kawalan pergerakan saya minta kepada semua jemaat supaya sentiasa berhati-hati dan menjaga diri dan juga menjaga keluarga. Dan bagi mereka ataupun saudara yang belum menerima vaksin, saya berharap supaya saudara semua dapat mengambil vaksin supaya kita tidak dijangkiti oleh virus corona. Jadi harapan saya kepada semua jemaat supaya jangan takut, karena ramai yaitu jemaat kita takut untuk mengambil vaksin oleh karena yaitu dikelirukan oleh media sosial pada masa ini. Kita sebagai orang yang percaya, kita adalah agen sebagai yaitu untuk memberitakan kebenaran, yaitu media-media yang kita dengar selama ini. Jadi oleh sebab itu saya mengharapkan supaya kita semua mempersiapkan diri kita untuk mengambil yaitu vaksin ini untuk menjaga keluarga kita, jemaat kita bersama-sama. Nah, saudara, sebelum saya membawa kita di dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita tunduk kepala. Saya akan membawa kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur kepadamu, di mana Engkau telah memberi kami kekuatan, Engkau telah memberi kami kesehatan, dan Engkau telah melindungi kami sepanjang hari yang kami sudah lalui. Dan pada hari ini kami Engkau persatukan di dalam kebaktian Maya pada pagi hari ini ya Tuhan. Melalui kebaktian ini supaya setiap jemaat kami yang sudah siap untuk sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu, biarlah firman ini akan menjadi satu kekuatan bagi setiap pribadi kami untuk mendekati Engkau. Terima kasih Tuhan, sepanjang kami yaitu belajar ataupun mendengar kebenaran firman-Mu, kami mohon Roh Kudus-Mu akan berbisik di dalam setiap pribadi kami, agar firman yang kami pelajari pada hari ini akan menjadi yaitu pedoman kehidupan kami setiap hari. Kuasa kegelapan, roh jahat yang turut campur dalam acara kami pada pagi hari ini, kami patahkan semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah roh Tuhan yang bekerja dan berkarya di dalam setiap pribadi kami. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini saya mau membawa kita yaitu di dalam renungan kebenaran firman yang saya petik di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Mari kita sama-sama yaitu membaca firman Tuhan ini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampak olehnya dua
orang malaikat berpakaian putih yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Tetapi ia tidak tahu bahwa, ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadaku." Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menguraikan yaitu firman Tuhan ini, mari kita belajar ataupun belajar firman ini yang temanya saya ambil percakapan Yesus dengan Maria Magdalena. Sebelum saya meneruskan, mari kita mengetahui yaitu latar belakang yaitu Maria Magdalena. Nama Maria Magdalena ini diambil dari nama desa atau Magdala di daerah Galilea. Maria Magdalena dan beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat dari berbagai penyakit. Maria Magdalena telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria yang disembuhkan Yesus itu hanya satu jenis penyakit saja, seperti badani, rohani, dan moral. Dan Maria Magdalena menyertai Yesus dan murid-muridnya selama perjalanan penginjilan. Maria Magdalena tampil pada waktu penyaliban Tuhan Yesus bersama-sama perempuan yang lain, yaitu Maria ibu Yakobus serta Salome. Maria Magdalena berangkat bersama-sama yang lain-lain ke kubur Yesus, yaitu terdapat di dalam Matius pasal 28 ayat 1 dan Markus 16 ayat yang pertama. Tetapi ia berlari mendahului mereka dan tiba lebih dahulu di kubur. Yohanes 20 ayat 1. Ia menceritakan kepada Petrus dan murid kesayangan Yesus, yaitu Yohanes pasal 20 ayat yang kedua. Di sana perempuan-perempuan berkumpul, yaitu bersama-sama Petrus dan murid kesayangan Yesus ke kubur, dan akhirnya Maria Magdalena tinggal di belakang menangis. Sesudah mereka itu pergi, Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena sahaja. Nah, itulah latar belakang yaitu Maria
Magdalena. Nah, Tuhan Yesus menggunakan yaitu pendidikannya tersendiri manakala ia melakukan pendekatan dengan para pengikutnya. Yang pasti ia melayani mereka dengan roh lemah lembut. Dalam pembacaan kita pada hari ini menemukan percakapan Tuhan Yesus dengan Maria Magdalena. Satu percakapan yang diwarnai cucuran dengan air mata, menimbulkan yaitu pertanyaan, mengapa Maria Magdalena mencurahkan air mata? Mari kita melihat ataupun belajar 3 alasan seperti mana yang kita mau belajar pada hari ini. Yang pertama, Maria Magdalena adalah, saya ulangi lagi, yang pertama, air mata Maria Magdalena adalah air mata kekhawatiran. Yang kedua, air mata Magdalena adalah air mata kasih. Yang ketiga, air mata Magdalena adalah air mata yang wajar. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menguraikan ataupun membawa kita dalam penjelasan 3 hal ini, mari kita melihat yaitu hal yang pertama. Hal yang pertama ataupun alasan yang pertama, air mata Maria adalah air mata kekhawatiran. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat 11, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis. Ia menjenguk ke dalam kubur itu dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maria Magdalena khawatir mayat Tuhan Yesus dicuri orang menurut dugaannya. Alasan Maria Magdalena menangis, yang pertama, dia mengasihi ataupun dia yang mengasihi Maria. Artinya Yesus yang mengasihi Maria. Itu sebab dia menangis, mencurahkan air matanya. Karena Tuhan Yesus telah meninggalkan Maria. Yang kedua, dia yang mengampuni Maria. Yesus telah meninggalkan dia. Yang ketiga, dia memberi harapan kepada Maria. Tiada lagi. Nah, seharusnya kita memiliki alasan yang sama dalam kehidupan kita, karena kita mengenal identiti Yesus yang kita cari, karena dia memiliki kuasa yang tidak pernah dikalahkan. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?
Nah, saudara, banyak hal yang membuat kita khawatir. Yesus tidak melarang kita untuk mengadakan persiapan keperluan fisikal kita di masa akan datang. Itu tidak salah. Yang dilarang oleh Yesus kekhawatiran atau kecemasan yang menunjukkan bahwa kita kurang percaya akan pemeliharaan kasih Allah sebagai Bapa kita. Nah, itu di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 14 dan 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Nah, saudara, Tuhan Yesuslah tempat kita menyerahkan segala kekhawatiran yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, mata air Maria Magdalena adalah air mata kasih. Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 20 ayat 16, kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya, "Rabuni," artinya guru. Maria tidak mengenal suaranya, tetapi pada saat nama Maria itu disebut, mengerti bahwa tukang kabun itu sebenarnya Tuhan Yesus. Jika gembala yang baik memanggil dombanya dengan nama mereka sendiri, mereka mengenal suaranya. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 3 dan 4. Dalam detik duka cita berubah menjadi sukacita karena Yesus bangkit. Nah, di ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku." Maria menangis karena ia mengasihi Allah. Sukacita besar melihat Yesus dibangkitkan. Maria tersungkur dan memegang kaki Yesus. Yesus menegur Maria, "Jangan memeluk aku," karena Maria itu memegang Tuhan Yesus. Tetapi Yesus menegur Maria itu supaya dia jangan memegang Yesus lebih lama. "Engkau tidak dapat menahan aku di sini, karena aku akan naik kepada Bapakku." Nah, kata Yesus kepada Maria, "Nah, sekarang dia bilang, aku ada tugas buat kamu. Pergilah kepada murid-muridku." Dia harus pergi kepada Allah Bapakku untuk menggenapi janjinya. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria adalah satu tugas untuk menyampaikan berita itu kepada murid-murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-31, "Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa akan 3 tahun lamanya siang malam dan tidak berhenti-henti menasihatkan kamu masing-masing dengan mencurahkan air mata." Nah, para penilik jemaat Allah harus sentiasa peka
dan berwaspada terhadap orang-orang dalam jemaat yang tidak mempunyai komitmen sungguh-sungguh terhadap amanat Kristus dan para rasul yang asal. Mereka harus bersatu dengan Roh Kudus sehingga mereka memperhatikan umat mereka siang dan malam, mengingatkan kawanannya mengenai bahaya yang mengancam serta sentiasa menunjukkan sesuatu satu-satunya landasan yang teguh, yaitu kepada Kristus dan firman-Nya. Air mata karena merenungkan kasih dan anugerah Tuhan adalah air mata yang berkenaan kepada Tuhan. Nah, di dalam Wahyu pasal 17, Wahyu 7 ayat yang ke-17, sebab anak domba yang di tengah-tengah takhta itu akan mengembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapuskan segala air mata di mata mereka. Nah, Allah menghapuskan air mata kita menyebabkan penderitaan, penyesalan atau kesedihan kita. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita pada pagi hari ini. Yang ketiga, air mata Maria Magdalena adalah air mata yang wajar. Di dalam Yohanes pasal 20 ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Adalah wajar jika kita berduka cita karena kehilangan sesuatu yang kita cintai. Nah, Lukas pasal 7 ayat yang ke-13, dan ketika Tuhan Yesus melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh balas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Janda di kota Nain menangis karena kehilangan anaknya. Tergeraklah hati Yesus oleh balas kasihan. Ia berkata kepada janda itu, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, menyentuhnya, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Nah, inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada setiap kita yang percaya, yaitu kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada hari ini supaya itu menjadi satu, yaitu kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebagai orang yang percaya bahwa Allah adalah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, di dalam ayat yang kita sudah baca tadi,
kita harus percaya adanya Allah yang berkepribadian, tidak terbatas dan kudus, yang memperdulikan ataupun memperdulikan kita. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah memberi pahala kepada kita dengan sungguh-sungguh kalau kita mencari Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus dengan tekun mencari Allah dan sungguh-sungguh menginginkan kehadiran dan kasih kurnia-Nya tanpa iman orang tidak berkenaan kepada Allah. Nah, saudara, yaitu melalui firman ini kita mengambil yaitu sifat Maria ini di dalam kehidupan kita. Yang pertama, dia mengasihi Tuhan. Yang kedua, dia sentiasa yaitu mencari Tuhan, yaitu di dalam kehidupannya. Nah, inilah yang harus kita contohi, yaitu di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pada pagi hari ini. Dan melalui firman ini supaya setiap jemaat Tuhan, baik yang berada di rumah, dimanapun berada, supaya kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kami sudah belajar tentang 3 hal ataupun 3 alasan di mana Maria ataupun Maria itu telah mendengar ataupun percakapan Tuhan Yesus kepadanya. Dan demikian juga bagi kami sebagai orang yang percaya kepada Engkau. Kadangkala Tuhan Yesus berbicara kepada kami secara pribadi, yaitu di dalam kehidupan kami, tanpa diketahui oleh orang yang sebaya dengan kami, ataupun orang yang sama-sama beriman ataupun sama-sama orang yang percaya. Karena Engkau sentiasa memilih dan mengasihi orang yang Engkau cari sebagai domba-Mu yang sungguh-sungguh untuk mendekati Engkau. Terima kasih Tuhan. Saya mau berdoa khusus bagi jemaat kami yang berada di rumah, supaya mereka dapat diberkati, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagai satu kekuatan bagi setiap pribadi kami untuk mendekati Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur semua ini di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini saja yaitu firman Tuhan. Kita akan bertemu lagi di minggu akan depan, yaitu dalam talian, yaitu terus seperti mana yang kita adakan seperti biasa. Oke, terima kasih.